I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil laporan akhir kami yang berjudul penggunaan media treadmill pada anak cerebral palsy spastik. Sebelum kita memasuki presentasi pada kali ini, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya Relita Berliana, saya Lola Mandari, Saya Hussein Zakaria, saya Marifatul Laina, dan teman saya Rizky Putri. Saya Violina Eka Prativi. Saya selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi kelompok kami. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, bab 1, latar belakang yang akan disampaikan oleh saudari Lola. Cerebral palsy atau bisa disebut CP merupakan suatu keadaan di mana terjadinya kumpulan otak yang menghambat tumbuh kembang anak. Gurunan atau standar mengartikan kata cerebral itu sendiri adalah otak, sedangkan palsy adalah kumpulan. Kelemahan dan kurangnya pengendalian otot dalam setiap pergerakan atau bahkan tidak terkontrol. Kerusakan otak tersebut mempengaruhi sistem dan penyebab anak mempunyai kondisi yang buruk, keseimbangan yang buruk, pola gerakan yang abnormal atau kombinasi dari karakter-karakter tersebut. Selanjutnya yaitu pada kasus cerebral palsy tipe spastik, permasalahan utama yang terjadi adalah gangguan motorik berupa spastisitas, antara lain peningkatan ketegangan otot pada keempat anggota gerakan seperti lengan atas, lengan bawah, width, thumb, tangkai atas, tangkai bawah, dan kaki. Selain itu menghambat tumbuh kembang motorik pada anak, di mana terjadinya keterbatasan atau melakukan aktivitas yang seharusnya dilakukan sesuai dengan umur perkembangan anak. Selanjutnya, berdasarkan observasi yang telah dilakukan terhadap siswa yang bernama SK di sekolah SLB YPAC memiliki karakteristik yaitu lengan bawah, tangkai bawah, dan kaki mengalami ketegangan ototnya. Dengan keadaan seperti itu, telah dilakukan peningkatan motorik kasar menggunakan metode fisioterapi dengan media treadmill. Media treadmill sendiri merupakan sebuah alat olahraga modern yang banyak digunakan oleh olahragawan. Alat ini bisa ditemukan di tempat fitness atau gym. Treadmill juga bisa digunakan untuk menurunkan berat badan, memperkuat otot, dan menjaga kesehatan jantung. Media treadmill sangat berguna sebagai pelatihan atau fisioterapi terhadap anak cerebral palsy. Hal ini berguna untuk membantu perbaiki gaya jalan, peningkatan kecepatan berjalan, dan keseimbangan berjalan yang lebih baik. Selanjutnya, permasalahan dan tujuan akan disampaikan oleh saudari saya yang bernama Rizky Putri. Permasalahan berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini yakni apakah penggunaan treadmill dapat mengoptimalkan kinerja otot pada anak cerebral palsy spastik. Tujuan maksud dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh data yang akurat mengenai variabel-variabel yang terkait penelitian ini dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja otot menggunakan alat treadmill pada anak cerebral palsy spastik. Selanjutnya kajian literasi yang akan disampaikan oleh saudari saya yang bernama Violina.
latihan-latihan yang bertujuan mengubah, memperbaiki, dan membentuk pola gerak yang mendekati wajah. Bina gerak adalah serangkaian kegiatan pembinaan dan latihan yang dilakukan secara terencana dan terprogram terhadap individu yang mengalami gangguan otot, sendi, dan tulang, sehingga individu tersebut mengalami gangguan dalam melakukan aktivitas mobilisasi. Pada dasarnya, Bina Gerak merupakan sebuah program yang diberikan untuk memberikan layanan fisioterapis pada anak cerebral palsy. Menurut Yaumi 2012, Bina Gerak merupakan sebuah program yang diberikan untuk memberikan layanan fisioterapis pada anak cerebral palsy yang memungkinkan individu membangun hubungan yang penting antara pikiran dan tubuh, sehingga tubuh dapat menciptakan gerakan. Menurut Karsono 2014, Bina Gerak adalah serangkaian kegiatan pembinaan dan latihan yang dilakukan oleh guru yang profesional dalam pendidikan khusus secara terencana dan terprogram terhadap individu yang mengalami gangguan pada otot, sendi, dan tulang, sehingga individu tersebut mengalami gangguan dalam melakukan aktivitas mobilisasi. Kajian literasi yang kedua akan disampaikan oleh saudari saya yang bernama Diva. CP atau cerebral palsy merupakan suatu keadaan di mana terjadi kelumpuhan otak yang menghambat tumbuh kembang anak. Menurut Effendi, di tahun 2006 dijelaskan bahwa cerebral palsy atau CP merupakan seseorang yang mengalami kelainan pada aspek motoriknya, tetapi terkadang disertai pula dengan gangguan penyerta seperti gangguan emosi, bicara, kecerdasan, maupun sensorik. Lalu treadmill. Treadmill merupakan sebuah alat olahraga modern yang banyak digunakan oleh olahragawan. Alat ini kita bisa temukan di tempat fitness dan gym. Treadmill biasanya digunakan untuk menurunkan berat badan, memperkuat otot, dan menjaga kesehatan jantung. Media treadmill ini sangat berguna sebagai pelatihan atau fisioterapi terhadap anak cerebral palsy. Hal ini berguna untuk membantu memperbaiki gaya berjalan, peningkatan kecepatan berjalan, dan keseimbangan berjalannya lebih baik. Selanjutnya penelitian terdahulu yang akan disampaikan oleh saudari Lola. Berdasarkan dari sumber literatur yang kami baca, dapat disimpulkan bahwasanya anak cerebral palsy adalah individu dengan hambatan yang menyebabkan gangguan pada otot, gerak, dan koordinasi tubuh. Kondisi ini dapat terjadi pada kehamilan, ketika proses persalinan, atau di tahun pertama setelah kelahiran. Kerusakan otak pada cerebral palsy bersifat permanen atau tidak bisa disembuhkan. Namun, ada perawatan yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan fungsi saraf yang mengatur pergerakan otot tubuh. Penyakit ini juga tidak akan bertambah buruk, tetapi beberapa gejalanya dapat berubah seiring waktu. Menurut Wardani 2016, hambatan gerak pada cerebral palsy tidak disebabkan oleh masalah pada otot dan jaringan saraf tepi, melainkan karena terjadinya perkembangan salah atau kerusakan pada motorik otak yang akan mengganggu kemampuan otak untuk mengontrol pergerakan dan postur. Cerebral palsy atau CP merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan sekelompok gangguan yang mempengaruhi gerak, keseimbangan, dan postur tubuh disebabkan oleh cedera atau kurangnya asupan oksigen otot dan gerakan. CP biasanya berkembang pada 2 atau 3 tahun dan ini merupakan gangguan otak non-progresif, berarti kerusakan otak tidak terus memburuk sepanjang hidup. Peran orang tua juga sangat besar dalam proses penyembuhan anak cerebral palsy. Orang tua harus selalu memantau setelah melakukan pengobatan atau terapi. Orang tua juga dapat menjadi terapis anak di rumah dengan mempelajari gerakan terapi seperti memijat untuk anak cerebral palsy. Orang tua juga harus membantu anak agar tetap aktif seperti latihan anak berjalan, bermain, dan bergerak sebisa
sebisa mungkin agar kekakuan pada otot akan berkurang. Ada 3 jenis cerebral palsy yang umum terjadi pada anak, yaitu cerebral palsy spastik yang menyebabkan kekakuan dan kesulitan bergerak, cerebral palsy diskinetik yang menyebabkan gerakan yang tidak terkontrol, cerebral palsy ataksik yang menyebabkan masalah keseimbangan. Proses penyembuhan pada 3 jenis cerebral palsy tersebut dapat berupa pengobatan medis dan juga terapi otot. Salah satu contohnya adalah penelitian yang dilakukan di SLB Bangun Bangsa Surabaya karena berkaitan dengan bidang PLB, yaitu pendidikan ABK yang terkait dengan deteksi dini dan penanganan dini terhadap binagra anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan responden 20 anak cerebral palsy yang mengalami kekakuan otot jenis spastik, yaitu kondisi otot menegang atau mengencang tidak normal dan variabel independen. Dalam penelitian ini adalah hidroterapi, yaitu salah satu bentuk penanganan pada anak cerebral palsy dengan perawatan rendam kaki atau tangan yang kaku di bak mandi atau kolam menggunakan air hangat suhu antara 34 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius. Durasi 15 menit selama 2 minggu dengan frekuensi 3 kali per minggu. Tujuan dari penelitian ini untuk mencapai peningkatan keterampilan motorik halus dan kasar dan untuk meningkatkan kontrol motorik dan kemandirian. Hidroterapi merupakan suatu bentuk terapi komplementer yang paling populer dalam membantu pengobatan anak-anak dengan cerebral palsy serta gangguan neuron motorik. Pada penelitian ini mengkondisikan dan memberi kesempatan kepada pasien cerebral palsy untuk melakukan latihan yang lebih ringan. Anak cerebral palsy harus melakukan binagra, yaitu suatu proses kegiatan sehari-hari yang melibatkan otot besar maupun otot kecil yang mengalami hambatan atau mengalami gangguan dalam koordinasi gerakan motorik. Salah satu aspek binagra anak cerebral palsy adalah motorik kasar, yaitu berjalan. Tujuannya agar anak dapat memiliki kelemahan dalam motorik kasarnya akan sangat membutuhkan bantuan dari orang lain dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Jika tanpa bantuan dari orang lain, maka kebutuhan anak akan terpenuhi terutama dalam mengkoordinasi gerakan kakinya. Sebuah aktivitas yang sangat baik dilakukan anak-anak dalam belajar dan keterampilan motorik yang mampu meningkatkan perkembangannya, yaitu dengan kegiatan kolase. Kolase sendiri merupakan teknik yang kaya akan aktivitas meremas, melipat, merobek, menempel, serta menggunting yang memungkinkan untuk mengembangkan keterampilan motorik halus, terutama kelenturan dalam menggunakan jari-jarinya. Strategi atau metode identitas anak dan asesmen yang akan dijelaskan oleh Saudara Jaka. Sekarang yaitu strategi atau metode. Jadi metode yang kita lakukan dalam penelitian kami yaitu dengan metode modeling. Jadi metode modeling ini kita memberikan instruksi verbal kepada si anak tanpa melibatkan kita tutorial seperti itu. Jadi ada beberapa macam aspek yang kita amati, yaitu motorik halus dan motorik kasar, dan kegiatannya bermacam-macam. Seperti contoh motorik halus seperti menggunting kertas, menulis, membuka tutup botol, dan meremas bola. Dan yang untuk motorik kasarnya yaitu berlari, berjalan, dan bersepeda. Jadi berlari dan berjalan kita menggunakan media treadmill. Lalu untuk kegiatan yang motorik halus dan kasar ini kita menggunakan batas waktu atau kita kasih waktu setiap kayak contoh menggunakan treadmill berapa menit per hari, itu kita target dari 15 menit, terus hari keduanya 20 menit ataupun seterusnya seperti itu. Lalu saya akan membacakan data diri dari anak yang kita teliti, yaitu bernama
Slamet Imron Habibi. Ia lahir di Jember tanggal 25 Juni 2004 dan alamat rumahnya yaitu Pondok Walu, Jombang, Jember. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, hobinya bernyanyi, kelas 11 SMA, dan dia sekolah di IPAC Jember. Berat badan 48 kg, tinggi badan 155 cm, pekerjaan orang tua mebel atau pabrik kayu. Oke, setelah itu asesmen. Jadi kemampuan awal dari Slamet ini ketika kita meneliti di sana, jadi Slamet kondisi tangan sebelah kanan kaku dan kakinya seperti bengkok. Ia juga mengalami kekakuan di rahangnya sehingga dalam berbicara ataupun makan dia mengalami kesulitan. Dan Slamet ini adalah penyandang cerebral palsy, tapi sudah mampu berjalan tanpa menggunakan alat bantu seperti tongkat ataupun kursi roda. Dan ia dalam pembelajaran ia sudah dapat menulis, namun penulisannya tidak rata ataupun belum sempurna. Di sini saya akan bacakan deskripsi tentang Slamet selama ia sekolah sampai saat ini. Jadi awal dari Slamet sekolah di IPAC, Slamet adalah penyandang cerebral palsy berat. Jadi Slamet karena tangannya kaku dua-duanya, jadi tangannya menyilang seperti ini dan ia menggunakan kursi roda dan tidak bisa berjalan. Namun karena di IPAC ada guru ataupun yang fisioterapi, jadi lambat laun selalu proses seperti fisioterapi. Jadi Slamet sampai sekarang sudah bisa berjalan, namun kurang dalam hal penataan jalannya saja. Bina diri ia sudah mampu seperti memakai baju, makan dan minum sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan dulu Slamet ada gangguan grahita juga, cuman sedikit. Ia juga mudah lupa terkait sesuatu ataupun pelajaran yang sudah diajarkan oleh gurunya. Jadi ibu dari Slamet ini dulu tidak mengetahui bahwa Slamet ini mengalami cerebral palsy sejak lahir. Sampai ibunya meninggal pun ia tidak paham ataupun tidak tahu kalau anaknya menyandang cerebral palsy. Ia diketahui cerebral palsy ketika ia di kelas 5 SD. Oleh tetangganya, ia disuruh pergi ataupun pindah ke sekolah IPAC Jember. Jadi baru tahu orang tuanya kalau Slamet itu menyandang cerebral palsy. Dan ayahnya bekerja sebagai tukang mebel dan ibu tirinya sibuk bekerja sehingga kedua orang tuanya menitipkan Slamet di asrama IPAC. Dan ayah dan ibunya Slamet selalu menyempatkan datang menjenguk Slamet itu seperti 1 bulan sekali ataupun 2 bulan sekali. Selanjutnya hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh saudari Diva. Baik, dari hasil observasi atau penelitian kami, di sini kami melihat perkembangan si Slamet ini jauh lebih baik ketika melakukan fisioterapi atau setelah melakukan fisioterapi. Sebelum Slamet melakukan fisioterapi, Slamet masih susah untuk berjalan, masih menggunakan alat bantu seperti kursi roda dan sepatu besi. Setelah melakukan fisioterapi di YPAC Jember selama 1 minggu 5 kali, yaitu di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, Slamet memiliki peningkatan atau perkembangan yang sangat signifikan. Di minggu pertama, Slamet sudah bisa atau mampu menggerakkan otot kakinya, yaitu ke depan dan ke belakang. Lalu di minggu kedua, Slamet sudah mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Di minggu ketiga, Slamet sudah bisa berjalan, namun ia masih belum anggapannya tuh Slamet berjalannya masih menyilang karena ototnya masih kaku. Di minggu keempat, Slamet sudah mulai bisa menata jalannya, namun dia tuh kayak lupa karena masih
disarankan oleh terapisnya. Lalu di minggu kelima, Slamet sudah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, yaitu yang dia sudah mampu mengoperasikan alat media treadmill-nya itu sendiri tanpa bantuan si terapis. Lalu Slamet juga mampu menambahkan kecepatannya. Selain itu, Slamet juga bisa menggunakan alat fisioterapis yang lainnya seperti sepeda atau bicycle motor. Berdasarkan hasil penelitian kami di YPAK Jember menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan terhadap tindakan fisioterapis kepada anak cerebral palsy berdasarkan dari hasil observasi yang telah kami lakukan. Layanan fisioterapis yang ada di YPAK Jember ini resmi berdiri di tahun 2021 dengan berbagai macam alat modern, salah satunya yaitu media treadmill. Treadmill sendiri adalah alat atau media yang cukup efektif sebagai alat fisioterapi yang berpengaruh terhadap anak cerebral palsy. Hal ini terbukti dari pendapat Firmansyah di tahun 2015, di mana ia mengatakan bahwa fisioterapi menggunakan alat treadmill yang sangat berpengaruh untuk membantu proses rehabilitas jalan anak cerebral palsy. Hal itu menjadi sebuah alasan mengapa di YPAK Jember menggunakan alat treadmill sebagai fisioterapi anak cerebral palsy. Fisioterapi ini sudah diterapkan kepada siswa cerebral palsy yang bernama Slamet di YPAK Jember. Slamet ini merupakan penyandang disabilitas cerebral palsy spastik yang dimana hampir seluruh ototnya tidak berfungsi dengan normal. Tangan dan kedua kakinya kaku. Hal ini dikatakan bahwa Slamet merupakan penyandang cerebral palsy spastik. Hal ini sesuai dengan teori menurut Misbah D di tahun 2012 di halaman 18. Spastik ini merupakan jenis cerebral palsy yang letak kelainannya pada cerebral cortex atau piramida tract yang ada di otak, yang memiliki fungsi untuk mengendalikan tonus otot agar tetap normal. Slamet telah melakukan fisioterapi menggunakan alat media treadmill yang dilakukan 5 kali sehari setiap minggunya dengan durasi waktu dan kecepatan yang berbeda. Perkembangan Slamet sangat signifikan terbukti dari cara berjalannya Slamet sebelum melakukan fisioterapi menggunakan treadmill dan setelah menggunakan treadmill. Sebelum melakukan fisioterapi menggunakan media treadmill, Slamet belum bisa berjalan, dan setelah melakukan fisioterapi secara rutin di YPAK Jember menggunakan media treadmill, kini Slamet sudah bisa berjalan dengan normal, namun masih belum tepat atau masih belum sesuai, pijakannya belum sesuai. Yang terakhir, kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari beberapa pembahasan yang sudah dijelaskan oleh kelompok saya. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan bina gerak pada anak cerebral palsy spastik, khususnya seperti berjalan sesuai dengan pijakan, gaya berjalan, kecepatan, dan jalan berjalannya dapat dioptimalkan dengan cara memberikan pelayanan fisioterapi dengan menggunakan media treadmill secara rutin di setiap minggunya. Minat siswa cerebral palsy spastik saat melakukan fisioterapi media treadmill sangat baik. Siswa sangat antusias. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil yang dicapai oleh siswa cerebral palsy spastik pada setiap pelaksanaan fisioterapi yang mengalami peningkatan yang cukup baik. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan fisioterapi sendiri adalah keadaan imun dan suasana hati siswa cerebral palsy spastik itu sendiri. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ilmu ataupun salah perilaku dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.